maksudnya banyak. Jadi di dalam itu setelah mendoakan malah jadi kayak reuni para senior, reuni artis-artis yang sudah lama nggak jumpa. Jadi aku pikir almarhumah pasti happy banget karena ini jadi saat untuk mendoakan dari bertemu, saling mendoakan juga bagi yang masih diberi kesempatan untuk di dunia. Jadi sebetulnya kan sudah lama. Jadi terakhir itu aku merayakan ulang tahun yang Titik Puspa itu November yang lalu. Kami datang itu memang hanya terbatas, jadi kayak bergiliran gitu. Jadi saya bersyukur banget dapat kesempatan untuk mendoakan yang Titik di ulang tahunnya. Kemudian beliau juga ngedoain saya. Jadi itu yang terakhir, dan waktu sakit bersamaan dengan ayahnya anak-anak. Jadi saya mau ngasuh cucu gitu kan. Jadi saya pikir ini Allah sudah memberikan hal yang luar biasa. Mama Titi itu berkaryanya mungkin lebih dari 7 dekade, dan beliau adalah salah satu biru kehidupan saya dalam meniti karir maupun bagaimana memposisikan diri sebagai pekerja seni yang bermartabat. Jadi Oma Titi itu banyak memberikan masukan kepada saya bahwa menjadi seseorang itu kalau kita mau belajarlah. Jadi saya itu disuruh terus belajar dari apapun, disuruh banyak baca buku. Itu Oma Titi pesannya itu. Karena dulu kan saya termasuk muridnya dari umur 9 tahun dan diajak mulai main film usia 12 tahun. Film sebagai figuran sebetulnya, tapi figuran yang lama gitu sebagai pemeran anak-anak. Baru diberi kesempatan lagi tahun 80 sebagai pemeran utama di mana Mama Titi sebagai ibu saya. Jadi beliau itu banyak sekali jasanya setelah ibu saya dalam mengantarkan saya berkarir dari penyanyi mengerti dunia film itu karena Eyang Titi. Melihat sosok yang terampil semua kalangan seni. Ya, melihat sosok yang terampil semua kalangan. Wah, Masya Allah. Bayangkan saya itu lahir di Cirebon, penyanyi cilik dari Cirebon. Tapi Eyang Titi mau merangkul saya setelah saya menjadi juara pop singer penyanyi cilik terbaik se-Jawa Barat untuk menjadi anggota Papiko. Padahal kan Papiko itu persatuan artis penyanyi ibu kota. Tapi Eyang Titi mempercayai saya untuk bergabung. Dan terus saya diberikan kesempatan untuk muncul, untuk diberikan peran-peran. Masya Allah. Dan Eyang Titi tahu bagaimana melihat potensi-potensi artis yang bisa mau mengembangkan diri, mengajarkan kerendah hatian, mengajarkan untuk tidak menjadi primadona, mengajarkan saya untuk tahu diri sebagai penyanyi, tidak usah merepotkan panitia yang mengundang. Itu Oma Titi yang memberi masukan. Tidak usah banyak kalau mau pergi diundang ke satu tempat harus orang-orang yang mengawal. Oma Titi bilang nggak usah, cukup satu aja pengawal. Dan buat saya tuh luar biasa itu sudah diberikan puluhan tahun yang lalu. Karena mungkin Oma Titi udah tahu bahwa ke depan dunia entertainment itu akan seperti Amerika, ada bodyguard, ada pengawal gitu. Dan saya diajarkan jangan melakukan hal yang menyusahkan panitia. Itu saya ingat terus. Ini kan merangkul juga, memberikan wejangan juga, bijaksana juga, menjadi sosok yang sangat berjasa. Setelah ibu saya, Eyang Titi lah sosok yang berjasa. Karena beliau itu banyak memberikan masukan-masukan, mengajarkan ilmu kehidupan, mengajarkan menempatkan diri sebagai seorang pekerja seni, bukan artis. Kita itu pekerja seni mungkin, kalau dulu kan seniman dibilang, sekarang dibilang pekerja seni yang memang harus profesional dan tidak memposisikan biar orang lain yang menganggap kita bintang, tapi kita jangan merasa jadi bintang. Kita bekerja, kita berkarya. Kan Oma Titi itu pernah kena kanker, sembuh, kan itu saya juga dikasih tahu ini cukup dengan terapi, dengan ada meditasi gitu. Kemudian sebetulnya saya tidak terlalu rutin ketemu terus, tapi ada event-event, ada momen-momen yang alhamdulillah Allah memberikan kesempatan di ulang tahun beliau. Jadi 2 tahun berturut-turut terakhir, alhamdulillah saya masih bisa ketemu, masih
masih bisa menyanyikan karya beliau karena ada satu album lagunya Tante Titi yang saya cover. Alhamdulillah. Cukup ya. Terima Terima kasih. kasih.